Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, selamat fajar menyingsing, selamat petang, dan selamat apa saja. Oke, kita ketemu di Artis Talk dalam rangkaian agenda Muktamar NU yang ke-34 Lampung. Terus kali ini Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Yogyakarta menggelar pameran dengan tajuk Potret Kiai. Kita akan ngobrol bersama dua seniman muda kita. Halo, selamat pagi, selamat apa saja Mas Alvis, Mas Rahmat di studio yang cukup Yahud ini. Salam. Oke. Ya. Kita akan ngobrol banyak dan ngobrol sedikit perihal ini. Karena tajuknya ini memang saya yang bikin sebenarnya, ceritanya tentang pengalaman jenengan semuanya bersama Kiai sebenarnya. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol lebih dekat lagi soal aktivitas jenengan aja dulu. Okay. Jadi Mas Alvis sebagai seorang seniman patung ya, seniman patung ya. Terus Mas Rahmat sebagai seorang pelukis ya, seniman lukis ya. Oke. Teman-teman, ini Mas Rahmat seorang pelukis dan ini Mas Alvis yang nanti kita akan ngobrol panjang dengan proses kreatif mereka dan proses spiritual mereka bersama Kiai atau apapun yang mereka temukan ketika memandang sosok Kiai. Oke. Mas Alvis dulu. Mas Alvis, apa aktivitas keseharian ini Mas Alvis? Ya, bekerja terus. Mungkin sambil diimbangi berkarya. Oke. Karena kan berkarya juga butuh modal. Ya. Berarti ada studio ya? Ada studio ya? Ada studio ya. Berhubungan dengan bekerja berarti berusaha membuat usaha gitu ya, istilahnya ya. Berhubungan dengan patung ya, atau apa saja yang berhubungan dengan? Sebenarnya apa saja, tapi yang lagi jalan ini kerajinan lah dari besi. Oke. Jadi ya sebisa mungkin bisa bisa jadi nafas panjang gitu ya. Iya. Jadi nafas panjang ya. Untuk dijual di sekarang kan marketplace dan sebagainya kan kita bisa daripada ikut orang jadi waktunya tersita dan sebagainya kan malah nggak bisa berkarya itu. Oke. Sekarang ke Mas Rahmat. Aktivitas keseharian apa ini Mas Rahmat? Saya jadi guru honorer. Wow. Oke. Guru seni budaya di SMP. Terus saya juga aktif di Survive Village. Oh ya. Dan beberapa komunitas lain. Terus ngurusi kucing. Ih, ketambahan kayak gitu. Kan aktivitas Mas. Oke, ya aktivitas ya, benar ya. Pertanyaan lu aktivitas ya. Saya juga sih sebenarnya. Berarti melukis dan membuat patung itu sampingan. Itu bagian dari aktivitas kehidupan. Oke. Ini uniknya ngobrol bersama seniman ya. Justru proses kreatif itu adalah hal yang sangat tertaut dengan kehidupan sehari-harinya. Barangkali ketika Mas Rahmat itu lagi jatuh cinta sama kucing, lukisannya jadi kucing semuanya. Barangkali ya. Kira-kira mungkin begitu ya? Itu ngelatih kesabaran Mas. Melatih kesabaran, oke. Karena dia bosnya, kita budaknya. Oh iya. Oke. Mas Alvis, apakah sejak jenengan kan kayaknya studinya dulu di ISI Jogja juga ya? Iya. Angkatan 2012 masuk 2012. jurusan Kriya Logam. Oh, berarti aktivitas logamnya di studio itu dimulai dari dulu studi kriya logam ya? Iya. Oke. Terus
sekarang sudah selesai kan Mas? Sudah Sudah ya? 2019 ya, kebetulan 7 tahun pas sih kuliah saya. Lulus terus pandemi COVID ya disambut ya. Iya. Ya itu. Langsung bikin studio gitu ya. Wah, ini harus bertahan gitu. Survive gitu. Survive Garage. Oke. Kalau Mas Rohmat juga isi Jogja. Iya. Tapi jurusannya Lukis. lukis ya. Satu angkatan sama Mas Hafiz juga. Oh. Satu gerbong. Satu gerbong ekonomi dulu. Iya, sama-sama 7 tahun juga. 2012. 2012 juga. Oh, oke. Lulus 2019 juga. Iya. Betul. Oh. Bareng ya Mas? Bareng kita. Satu Loh, gitu. rame kan soalnya sudah kan. Oh iya ya, banyak ya sekarang. Itu Ya? pembersihan waktu itu Mas. Iya. Jadi ya Diusir. dari kampus. Oh. 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Oh iya. Iya. Udah dapat tetot gitu ya. Anda sudah expired. Iya, tapi sama seperti saya juga. Kan senior. 7. Tapi kalau nggak 7 nggak mateng itu. Iya. Nggak mateng itu. Dimaksimalkan ya Mas. Iya. Oke. Dalam perjalanan proses kreatif Mas Alvis dan Mas Rahmat di karya yang dipamerkan ini, yang potret Kiai ini, itu kan proses kreatif itu kan pasti membutuhkan satu pemantik atau satu inspirasi atau satu gesekan dengan diri yang membuat kita jadi ingin mewacanakannya dalam bentuk visual gitu kan. Ya. Tapi sebelum kita ke karya itu, apa sih yang biasanya Mas Alvis dan Mas Rahmat itu mengusik kemudian wah iki kudu digambar, iki kudu digawe kayak gini. Kira-kira pasti ada kan ya? Iya, pasti ada ya. Mas Alvis dulu barangkali. Jadi Yang sering mengusik. mengusik ya. Kebanyakan sih dari ngobrol kalau saya sih. Oh, ngobrol ya? Dari ngobrol sama temen, sama siapapun itu. Ngobrol terus terutama sejarah ya. Oh, sejarah. Yang bisa menjadi semangat Pemantik untuk gitu ya. pemantik itu. Wah, di tahun segini ada peristiwa seperti ini, di tahun segini ada peristiwa seperti ini, terus Sejarah kuno atau sejarah apapun, apapun peristiwa ya? lah, peristiwa Iya. apapun yang menyita perhatian saya. Iya. Terus terlintas kayak ada sesuatu di kepala itu visual, wah gawe yang ini kok apik gitu. Ayo. Apa yang dimaksud seperti kayak misalnya saya itu kan lagi takjub dengan peristiwa sejarah bagaimana Garuda menjadi lambang negara, lambang negara Indonesia. Misalkan seperti itu. Rupanya perjalanannya jauh, seperti itu gitu. Iya. Dari semenjak era Singasari sudah ada artefak Garuda itu. Begitu kira-kira ya? Iya, begitu kira-kira. Oke. Karena emang kalau kita terlalu mencari inspirasi terus, karena kan inspirasi juga nggak selalu datang loh. Iya. Nggak selalu datang ya, tergantung kalau itu menjadi hal yang menarik untuk kita buat sebagai karya ya, apa salahnya kita coba sketch dulu. Iya. Nanti kalau nggak langsung dibuat kan bisa jadi sketch dulu, entah kapan dibuatnya. Seperti itu sih. Sebagai berangkas gagasan. Kadang-kadang kalau nggak langsung di sketch, Nah, hilang rasanya kayak patah hati putus sama pacar gitu. Rasanya kan gitu kan. Kira-kira begitu ya. Jadi kelingan. Oh, jadi kelingan. Sorry. Itu biasa tuh. Bercanda, Mas. Bercanda. Gue ceneng kok mah. Iya, itu saya Mas. Saya itu kalau misalnya basic saya teater Mas. Basic saya teater. Tetapi aktivitas saya kemudian ketika saya memahami seni itu secara general gitu. Kemudian saya tidak hanya berteater gitu.
menggambar, terus ya kadang-kadang ya bikin patung saanane gitu kan. Karena kadang-kadang inspirasi datang itu nggak langsung direkam dalam Iya, betul. sketch visual atau sketch peristiwa gitu. Rasanya itu gini, ya Allah, kayak putus berkali-kali gitu. Itu saya gitu. Terus kalau Mas Rahmat gimana? Inspirasinya sama sih. apa yang biasanya mengusik gitu? Kalau Mas Alvis tadi kan obrolan sejarah gitu. Kalau Mas Rahmat hampir sama sih, saya juga tertarik sama sejarah. Sejak saya SMP tuh, SD tuh saya tertarik sama sejarah-sejarah, sejarah penjajahan, sejarah daerah, sejarah pergerakan gitu. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi saya sampai hari ini gitu. Saya nggak bisa lepas dari kesukaan sama saya dengan sejarah. Iya. Banyak karya-karya saya terpengaruh dari sejarah-sejarah yang saya baca. Ya juga dari obrolan sama teman-teman atau aktivitas lain. Iya. Itu juga mempengaruhi saya untuk bikin jadi karya. Kalau kecenderungan gaya yang Mas Rahmat kemudian tekuni ini masuk ke gaya apa lukisannya? Kalau gaya apa ya? Karena saya kadang-kadang masih Mas Meloncat ya? Iya, sering meloncat. Oke. Kalau pengalaman saya sih selama menggambar itu gagasan itu atau inspirasi itu nanti yang menentuin bentuk karya saya. Oke. Saya lebih sering bikin series gitu. Iya. Misalnya saya dulu pernah bikin series Haji Misbah. Kayak sablon, video, bendera, hal gitu. Karena itu yang muncul di kepala saya ketika saya membaca Haji Misbah. Tapi beda lagi nanti misalnya kayak yang dipamerkan di sini gitu, itu lebih ke reflektif saya selama 2 tahun ini pandemi. Saya mencari mencari banyak hal gitu, yang akhirnya jadinya karya di situ. Oke. Artinya bahwa setiap nyawa dari inspirasi itu sebenarnya tidak selalu bisa dibahasakan dalam satu gaya. Dia bisa, maksudnya ini nyawanya pas sama ekspresionis misalnya gitu. Ini nyawanya dadais gitu. Ini nyawanya realis itu. Itu berarti menyerahkan pada ruh itu ya? Iya. Saya percaya kayak gitu karena menurut saya kadang-kadang bentuk itu juga ngurung gitu. Iya. Itu lebih baik dari gagasan itu kira-kira kalau kita udah mengenali inspirasi itu sendiri kan butuh kita kenal dulu kan. Kita belajar, kita berjalan, bertemu teman, terus nanti jangan matang sendiri tuh. Matangnya kan nggak bisa dipaksa tuh. Nah nanti jadinya ya itu kayak gitu. Inspirasi itu bisa jadi artefak lunak, artefak non lunak gitu ya. Nah yang lunak itu kan nggak mungkin dalam satu bentuk tertentu jadi jadi terkurung gitu ya. Oke. Kadang-kadang nggak bisa digambarin, ya udah disimpan aja untuk pengetahuan sendiri. Ada yang kayak gitu, karena nggak semuanya. Gitu. Wah misterius ini. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Dan teman-temanku. Ada yang gitu ya. Ada yang memang ini hanya untukku saja ya. Iya, karena mungkin belum waktunya untuk divisualkan mungkin. Iya. Karena kadang-kadang gagasan tuh nunggu waktu. Butuh perjodohan. Ada yang butuh waktu gitu. Perjodohan sorry. Iya, oke. Ke Mas Alvis, Mas Alvis, saya lihat karya jenengan itu agak eklektis ya. Eklektik ya. Iya, ada media-media yang medium-medium yang diambil yang dia sebenarnya memiliki fungsi sebelumnya, lalu tercecer, lalu kemudian dirangkai. Gitu. Apa yang membuat Mas Alvis kemudian menyuntuki itu? Itu kan kayak wahana Mas Alvis. Wah ini asik ya gitu ya. Iya. Awalnya gimana itu ceritanya? Kalau dari dulu sih emang sukanya mencari barang-barang bekas sih. Oke. Mainan waktu kecil itu emang dari bolam yang zaman dulu itu. Terus dinamo kan ibu saya kan penjahit juga toh. Oke. Terus apalagi ya? Pokoknya barang-barang bekas yang berbau mesin-mesin dari dulu saya suka. Terus saya rangkai-rangkai gitu. Kalau kalau dulu saya tuh keramik di SMK-nya. Terus masuk diisi ngambil jurusan logam. Nah, seperti kayak
apa ya, kembali ke masa lalu gitu loh. Bermain dengan apa ya, keramik gitu atau di logamnya. Di logamnya ya. Karena kan di Kriya kan harus 4 semester dulu mempelajari semua, baru pilih salah satu. Ya. Waktu itu saya bimbang antara masuk terusin di keramik atau di logam ya. Tapi intinya saya pengen 3 dimensi, nggak pengen kayak tekstil gitu, nggak pengen. Terus jadinya saya ambil logam, lebih ke ada permainan baru gitu daripada saya ngambil keramik lagi. Ya, waktu itu ya karena menyiasati dana dan apa ya, bisa produksi ya. Karena kan barang-barang logam itu emang mahal ya Mas. Iya, betul, kos produksinya tinggi. Iya, apalagi perhiasan ya. Karena kan apa ya, sak bekas-bekas logam itu hitungannya per kilon. Iya. Sak bekas-bekas logam hitungannya per kilon. Betul. Realistis itu. Iya, jadi kalau saya beli logam yang emang pure dari pabrik, misalkan plat, lembaran gitu kan harganya ratusan ribu bahkan jutaan tuh. Nggak cukup dengan kantong mahasiswa ya. Ya waktu itu. Mudah-mudahan ya dari itu bisa menghasilkan yang lebih. Amin. Jadi beli yang, tapi kadang ya pengen sih apa ya, membeli barang-barang seperti misalkan stainless, pengen stainless kan juga kalau nggak utuh kan ya susah juga. Iya. Oh, terus, dari sanalah ya kemudian eklektis itu menjadi gaya yang ditekuni ya. Iya. Dari tugas akhir waktu itu sih, saya wah ini ada, kan setiap barang juga ada ceritanya seperti Mas bilang tadi. Setiap barang ada apa ya, narasinya, ada fungsinya, ada sejarahnya masing-masing. Saya kumpulkan jadi satu, mungkin jadi sebuah cerita baru gitu. Ya semacam itulah. Tapi ya tergantung dengan konteks yang ingin saya sampaikan gitu. Oke. Mas Alvis ini nostalgia karena dia suka barang-barang bekas. Jadi oke. Kita lanjut setelah ini. Oke, kembali lagi kita ketemu dengan 2 seniman muda, karena mereka yang akan meneruskan yang tua ketika yang tua tumbang. Oke, terus. Oke, kita kembali ke obrolan pada wacana tentang potret Kiai. Kiai dalam perspektif yang cukup luas ya barangkali ya, karena bagi saya siapapun yang mengajarkan ajaran kebenaran buat saya Kiai. Dan dalam perspektif ini saya melihat bahwa potensi seniman itu seperti hampir mendekati Kiai, sekalipun prosesnya kadang-kadang jorok gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan gini kan, kayak misalnya Mas Alvis dia goleki material rosok gitu kan, itu kan sesuatu yang secara esensial kan dibuang gitu kan, dibuang, sesuatu yang sampah gitu kan. Ning seniman itu goleki lho, dijerengi, kadang-kadang sampah ki yo dikumbang, nggo ngopo ngono. Lah, kalau misalnya kita lihat bagaimana saya melihat Kiai, Kiai yang memberikan ajaran kebaikan dan kebenaran itu, dia juga tidak sungkan untuk menerima sesuatu yang buruk, terus diberi semangat untuk baik dan kebenaran sampai kemudian menemukan jalan kebenarannya sendiri. Nah, saya melihat Kiai ini semoga ini bisa jadi pengantar ya. Saya dekat dengan Kiai karena memang sejak kecil saya diajari ngaji oleh sosok yang saya tidak tahu itu disebut Kiai atau guru atau apa, tapi kemudian lambat laun saya sebut dia Kiai kan. Karena waktu itu dengan bebal saya tidak menerima banyak hal tentang kebenaran yang diajarkan lewat Asa Pendino. Ayo
Alif Jabar Alif sesuk ketemu nih ngono meneh ngono. Alif Fatah sesuk ngono meneh. Iki ngopo to karepe kepiye to? Kan kebebalan waktu itu ya. Kemudian belajar membaca. Ternyata lambat laun saya menemukan bahwa bacalah itu menjadi penting sebagai pembahasaan gitu. Nah, itu rekam jejak saya melihat Kiai secara spirit bahwa yang sampai saat ini membaca itu, istilah membaca atau iqra itu disuguhkan kepada saya oleh sosok yang kemudian saya inisiasi sebagai kiai. Itu jadi membaca bukan hanya tulisan atau buku, tetapi peristiwa, obrolan-obrolan, fenomena-fenomena sosial itu menjadi menarik. Lalu bagaimana menurut Mas Rohmat dan Mas Alvis? Siapa dulu nih? Mas Rohmat dulu. Iya, pertama ketemu nih kan bisa saja kita ketemu sosok yang kemudian kita amini kemudian menjadi kiai adalah aku gak cocok Roy. Kemudian kadang-kadang penolakan adalah kemudian karena kita pengen mengetahui kebenaran apa sih sebenarnya, kadang-kadang kita kan menolak kan? Karena mengamini kadang-kadang caranya kan bisa menolak dulu, bahkan bisa bertolak belakang gitu kan. Gimana Mas Rahmat? Kalau pengalaman sama kiai, saya sih teman yang saya anggap kiai juga gitu. Dia juga punya pengaruh di diri saya, yang akhirnya juga pengaruh di proses kerja saya juga gitu. Nah ketika saya ketemu teman saya itu, waktu saya suntuk gitu, teman saya tuh bilang gini, gue solato, kalau kau gambar. Solato? Kayak kau gambar. Kayak kau gambar. Aku bingung, piye gitu gambar. Iya. Lah biasanya gambar kira chaos tuh. Iya. Emosional. Iya, kadang juga tenang gambar. Iya, kadang tenang ya. Kadang juga cepat. Gitu. Oh iya. Tapi itu lebih nikmat itu. Oke. Gitu. Walaupun saya masih bolong-bolong juga sih gitu. Cuman itu punya pengaruh. Akhirnya saya lebih penasaran lagi gitu tentang hal-hal tentang kiai dan keilmuannya gitu. Nah, sejak pencarian saya tuh, loh, kita KBKB ini wis adane kiai ini. Saya kira-kira nemu di pepatah. Iya. Di pepatah kayak misalnya di Minang ada pepatah kayak alam tengah menjadi guru. Dan tututnya itu kok dicari tuh, loh iki saya ngajar juga seorang ulama gitu. Iya. Terus nanti juga ada kayak mungkin di ungkapan Jawa juga banyak ya. Itu juga nanti itu juga ungkapan ulama. Nah, saya kira dari situ tuh nampaknya kalau kita ngomongin kebudayaan itu gak lepas dari sosok seorang ulama. Termasuk mungkin nanti nyambungnya ke wayang. Iya. Itu juga seorang ulama juga. Sunan Kalijaga gitu. Atau Mbah Bonang. Iya. Gitu. Wah, ini menarik ini. Kalau kita lihat seni itu kadang-kadang lepas dari hal-hal spiritual agama gitu. Ternyata kalau di tempat kita ini enggak. Semua hal dari agama gitu. Iya, kebalik ya. Iya. Kebalik ya. Akhirnya nanti kalau kita melihat Basquiat atau Warhol misalnya gitu. Itu jenis seniman kayak gimana ya? Udah yang chaos. Yang pasti permasalahannya sedih. Iya. Kalau kita lihat film Van Gogh, film seniman orang tuh semuanya tuh tragis gitu ya. Tragis ya. Lagi piye yang tragis kok dari sangar. Anjlok ning kanvas ngene ya. Iya. Matinya gara-gara macam-macam lah itu. Iya. Bingung katanya seni yang tinggi gitu, ngomongin perasaan gitu. Tapi kenapa tragis ya? Iya. Sedangkan kalau kita lihat ke milik kita sendiri gitu. Wah, dalang, wah itu sangar banget dalang. Kalau kita ngomong ke ilmuannya nggak sembarang orang bisa jadi dalang. Kan hal itu, berarti beda ya cara pandangnya seniman di sana di sini. Iya. Itu yang saya bikin akhirnya saya lebih tertarik dengan mungkin kalau ngomongin motor kiai lebih ke situ sih gitu. Kita nggak bisa lepas dari kiai ternyata. Ya, berarti dengan kata lain Mas Rohmat menempatkan proses melukis itu seperti beribadah ya, dalam spektrum yang lain itu maksud saya.
dengan anjuran yang tadi yang jenengan sampaikan oleh seorang yang jenengan akhirnya anggap sebagai kiai gitu ya. Wow, teman-teman, ayo melukis adalah ibadah, keren loh ini. Ini keren ya. Ini tools bagi yang mau beribadah dengan cara melukis. Nah, Mas Rohman. Oke ya. Tapi saya mengamini loh. Saya mengamini. Karena di dalam panggung saya gitu. Saya seorang performer gitu ya. Berdoa sebelum naik panggung itu sama seperti mengumpulkan oksigen di dalam kepala itu agar kejernihan misalnya hafalan-hafalan dan lain sebagainya sesuatu yang sudah dilatihkan sebelumnya gitu itu menjadi jernih. Perilakunya macam-macam ibadahnya itu kalau performa gitu. Ada yang kayak pemain sepak bola gitu, nyentuh panggung dulu terus gini. Itu spiritualitas yang saya pikir saya juga merasakan itu saya dapatkan dari ajaran-ajaran kiai gitu. Karena lakonono nganggo atas nama Gustimu, ngono gitu. Gitu ya. Nah, sekarang Mas Alvis kan dia perbuatannya membuat berhala. Itu kan. apa perjalanan spiritual jenengan ketika bersama kiai atau melihat sosok kiai? Ya saya sepaham dengan masnya tadi yang bilang siapapun yang membawa kebenaran bisa kita lihat sebagai seorang sosok kiai yang itu bisa membawa impact baik ke diri kita. Tapi kalau berbicara pengalaman dengan seorang kiai dalam konteks spiritual, ya mungkin kalau dunia pesantren saya jujur belum pernah di pesantren sih. Cuma saya lahir di Jepara yang notabene di sana agak kuat juga sih untuk pendidikan agama itu. Saya di sana TPG. Kowe nek orang ngaji disabet nggo sarung kok kene bapakne ta. Iya. Enggak sekolah umum, maksudnya SMA, SMP saya enggak sekolah itu enggak masalah bagi ibu saya waktu itu. Tapi kalau enggak sekolah TPG apa sekolah Islam maksudnya lah, ngaji, yang sore itu ngaji langsung. Wah ciloko ini. Jadi lebih membebaskan kalau yang sekolah umum itu. Kalau di Jepara waktu itu pengalaman masa kecil saya melihat sosok kiai dalam proses berkarya, ya sama. Kadang dari mulai ngaji, mungkin kalau sekarang kan YouTube ya. Iya. Jamaah YouTube ya itu ya. Nggak bisa dipungkiri, tetap kita kan kadang merasa akses juga untuk ketemu seorang kiai kan juga. Misalkan kita mengidolakan seorang Gus Baha atau siapa gitu kan, kita datang ke majelisnya langsung kan mungkin aksesnya agak terlalu. Iya. Dia lewat YouTube gitu. Dari dari ngajinya itu kita bisa memetik apa yang disampaikan gitu. Terus menjadi sebuah karya misalkan gitu. Bisa. Kadang seperti itu saya sih. Kadang sama Cak Udin juga ngobrol tentang apa gitu. Yang pas waktu karya saya yang tank itu kan ngobrol kayak tentang neng ampel ya bom sing nancep tapi ora meledak neng kono. Waktu itu langsung kebayang visual apa gitu waktu itu. Dari situ malahan. Iya. Dari ngobrol-ngobrol gak cetha ngoten niku kadang nggih malah menjadi cetha. Iya. Inspirasi baru gitu. Wow. Jadi memang ya kadang-kadang kita memang merasakan ya, kita mau mendekati kiai itu rasanya karena terlalu lama seni dan agama itu mungkin dipisahkan ya. Jadi kayaknya seni itu seperti banyak noda gitu ya. Iya, kayak disendirikan. Jadi segan atau canggung soal kiai itu ya. Iya.
teman-teman jangan canggung ya ketemu kiai ya. Atau poro yai, kami butuh membaca banyak hal. Oke. Artinya ada butuh ada dialektika yang mungkin ya tadi Mas Alvis sepertinya dia juga Gus Baha fans club sebenarnya. Bikin kasus. Tapi memang saya pernah merasakan saya mau sowan Gus Baha itu lihat pengajiannya dulu. Soalnya di Pleret, Pleret Kloso di Pekarangan gitu. Karena memang kajian rutin di sana tuh. Karangan, terus ada teman bawa kopi itu ngajinya pakai kopi karang seniman biye. Jadi apa yang dibaca nggak ngerti. Sementara santri-santri yang lain bawa kitab, jadi nyimak gitu loh, karena ngaji kitab kan. Tapi ya syahdu ternyata. Cuma dengar suaranya tok loh. Iya. Sama yang satu Dr. Farudin Faiz itu. Iya. Enak sekali itu kalau filsafat agamanya ya. Pas apa ya namanya ya? Suntuk atau merasa gagal dan sebagainya gitulah. Merasa galau kan asik tuh ngrungokke dhewe meskipun lewat YouTube ngono iki. Suaranya iya. Dia kan apa ya? Sukanya tuh kesukaanku maksudnya kalau mendengar dia tuh selalu membaca tokoh-tokoh di luar Islam juga gitu. Jadi mengambil wisdom-wisdomnya. Enggak melulu dari Islam saja gitu loh. Jadi skupnya luas banget. Kita bisa kenal tokoh-tokoh lain di luar pemikiran Islam kan. Lebih luas gitu. Logikanya itu logika bebas tapi nggak nakal ya. Nakalnya nakal yang kita bisa terima dalam dunia imajinasi berkesenian ya. Oke, teman-teman. Semakin runcing persoalan kita dan semoga ini bisa berkelanjutan terus-menerus dan ya kayaknya memang semoga nanti teman-teman Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Yogyakarta bisa mempertemukan seniman-seniman dengan para kiai yang tersebutkan di bawah ini. Karena menarik memang. Kebetulan nggak tahu kebetulan juga saya menyukai sosok dua itu dan saya termasuk jamaah YouTubiahnya juga gitu. Sekarang ada Abuya yang lagi menarik gitu, yang dari Sumatera Barat itu lagi seru juga itu karena logikanya masuk gitu. Masuk ajaran kebenaran ini. Jadi mappingnya kemudian bagi seorang yang berkecimpung pinggir jurang antara kreativitas yang kadang-kadang berjarak dengan agama. Karena seniman kan selalu berada di ujung jurang ini tuh. Kepleset sithik, wah nggak berhala, kepleset sithik, wah iki memberhalakan sesuatu. Wah meleset sithik, wah iki menuhankan apa meneh ngono ta. In between ya. Oke, teman-teman, hari ini kita ngobrol asik dengan Mas Alvis dan Mas Rahmat, dan di penghujung obrolan kita ini, adakah yang pengen disampaikan sebagai penutup bagaimana pandangan Mas Rahmat terhadap Kiai lewat satu apa ya, satu kata-kata atau satu ekspresi gitu untuk menutup obrolan kita hari ini. Kok sudah ditutup ya? Iya. Masih kurang? Masih oke. Masih kurang guys. Wah mantap. Saya kurang aman. Boleh. Iki lagi panas-panas ya malah tak tutup ya. Oke. Terlalu banyak soalnya. Lagi dulu mbok lagi. Ditambahi meneh. Lagi dulu mbok. Oke. Nek misalnya adakah karya yang menurut Mas Alvis dan Mas Rahmat yang kemudian itu katarsis sekali karya itu, atau beku sekali dalam perjalanan spiritual. Jadi kan ngobrol tentang bagaimana perjalanan spiritual memandang atau bersama kiai itu. Nah, otomatis kemudian turunannya itu mempengaruhi proses kreatif Mas Rahmat dan Mas Alvis.
lalu kemudian menemukan satu gagasan yang kemudian dibahasakan dalam karya jenengan berdua, yang itu menurut jenengan ini sangat tidak bisa dinilai, maksudnya sesuatu yang tak ternilai harganya, karena itu adalah perjalanan spiritual gitu. Ada nggak kira-kira Mas Rohmat, Mas Alvis? Apa ya? Karya yang memang ini terpisah dengan diriku kok rasanya berat gitu misalnya. Karena sampai akhirnya kemudian ikir piro regane karyane iki. Aduh, iki dawa panjang iki, persoalannya dawa iki le membahasakan untuk regone piro iki. Adakah gitu? Gak usah ditunjuk karyanya, tapi prosesnya boleh deh. Ada sih. Ada, tapi itu saya kasih ke seseorang. Oh, malah dikasih gitu? Iya, karena menurut saya ini yang bisa saya berikan untuk orang itu. Itu memang nggak dipamerkan juga itu. Oh, gitu. Itu prosesnya kenapa? Sebelum dikasihkan itu prosesnya gimana itu? Itu lebih karena apa? Reflektif sih gitu. Reflektif. Karya yang saya buat yang saya kasih itu persoalan tentang keluarga saya. Oh, tentang keluarga. Oh iya. Tapi itu ada irisan antara spiritual, sejarah, kebudayaan. Gitu. Agak kompleks sih Mas karyanya gitu. Iya. Aku jadi pengen tahu loh Mas Rohmat. Atas pasti kan kita kadang-kadang bikin karya kan karena terus apalagi kita berikan pada seseorang. Kadang-kadang aku pengen karya ini karena karya ini membuat saya karena gagasan karya ini membuat saya gelisah, tidak bisa tidur, lalu dia tidak ternilai, atau karena memang gagasannya ini mau ku buat menjadi karya, aku akan berikan pada orang tertentu yang sudah saya sudah niatkan karena dia butuh diingatkan dengan karya ini. Atau atau kedua itu yang mana itu? Kalau yang karya yang itu lebih kan sih Mas, beliau yang membuka pintu. Oh, membuka pintu, oke. Gitu. Maka saya nggak bisa ngasih apa-apa, bahkan sampai besok pun kita nggak bisa ngasih apa-apa juga. Oke. Jadi mungkin itu cicilan. Oh, cicilan, sesuatu yang aku bersyukur dipertemukan dengannya, gitu ya. Karena dia membuka banyak hal tentang spiritualitas, gitu ya. Iya. Wow, ada ya karya yang begitu ya. Ada loh karya yang begitu, cuma dikekkan gitu. Dikekkan. Tapi dia tahu nggak ketika dikekkan itu jenengan sedang nyicil gitu? Nggak tahu. Enggak. Rahasia jenengan. Aku ngarep ngarang. Enggak ada. Rahasia jenengan wae sama Tuhan ya. Selain jenengan ada yang tahu lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Biarkan jadi misteri. Kadang-kadang biarkan ada satu. Memang di kita itu di proses kreatif estetik itu ada hal yang butuh kita tanam di hati itu, karena itu bisa jadi bara api berikutnya kan. Oke. Oh, seru iki. Ada loh karya seni yang diberikan karena dia sifatnya spiritual. Oke. Sekarang ke Mas Alvis. Adakah Mas Alvis karya-karya yang punya tautan spiritual begitu sangat kuat jenengan sampai jenengan krukupi ning omah ben ora ana wong ndelok mergo engko ndak ditawa ngono. Karena nek ditawa aku ora ngerti regane ngene. Kalau sejauh ini sih saya setiap bikin karya ya emang apa ya? Lebih ke spiritual sih kalau saya. Pasti maksudnya prosesnya itu lebih ke spiritual, tentang maksudnya spiritual kan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Iya. Ya hampir semuanya karya saya seperti itu. Cuma kalau yang saya kerukupi terus saya sayang banget terus belum ada sejauh ini. Oh, belum ada. Belum ada ya. Karena mungkin dari mulai saya kuliah sampai sekarang ya mungkin saya kurang berkarya dengan intens banget sih mungkin. Iya. Atau jangan-jangan malah jenengan karena jenengan memperlakukan secara spiritual semuanya. Jadi memang jadi tidak ada yang dispesialkan gitu kan.
Karena semuanya spesial gitu. Okay. Semuanya spesial ya. Semuanya spesial. Iya. Wow. Kalau setelah dari lulus sampai sekarang kan mungkin baru berapa karya saya ya. Makanya dari situ pengen saya perbaiki manajemen saya untuk intens berkarya terus. Dan kalau untuk laku dari sebuah karya emang selalu saya menempatkan itu di hal-hal spiritual pasti. Ya. Semacam itu sih Mas. Oke. Jadi ini yang tadi sebenarnya pengen tanyakan, menarik sebenarnya. Ke depan adakah hal-hal project yang spiritualis di dalam proses penciptaan jenengan berdua yang sedang diniatkan atau diinginkan ke depan? Mas Rahmat atau Mas Al? Silakan. Kalau saya ada sih pameran tunggal, keinginan saya untuk ya itu sebagai mungkin kayak jadi langkah untuk lebih ke jenjang berikutnya gitu loh, kayak level gitu loh. Iya. Pengen membuat sebuah pameran tunggal yang saya libatkan dari mulai proses berkarya awal saya, karena kan sketch saya mulai saya buka lagi gitu untuk wah ini kita kudu pameran tunggal ben supaya nih lebih loncatannya lebih jauh lagi gitu. Dan gagasan-gagasannya nggak jamur dalam dalam sketsa itu, membusuk di studio. Biar amanah gitu ya. Biar maksudnya anugerah imajinasi itu biar disiarkan gitu kan. Ini bahasannya disiarkan. Oke, silakan Mas Rahmat. Oke. Semoga nanti yang disampaikan sama Mas Alvis ingin pameran tunggal ada banyak barangkali para yai, para guru yang ingin menjadi produser juga boleh loh. Gitu. Amin. Mantap loh. Pameran diproduksi kiai gitu kan. Lebih make sense kan gitu kan. Lebih jeru gitu spiritualitasnya. Atau para gus-gus ya, para gus-gus, para habaib yang barangkali iya ya. Urung tahu ya ono kiai apa habaib sing produseri sebuah pameran tunggal barangkali ya. Boleh. Silakan Mas Rahmat. Apa jenengan? Adakah yang proses yang ingin? Pameran tunggal ingin sih gitu. Cuman dalam proses saya berkarya itu kalau hari ini saya lagi masuk lagi ke tahap pencarian lagi. Kadang-kadang saya tuh nyari dapat pameran, nyari dapat nggak pameran. Oke. Nah pasti kayak gitu. Kosong ada lagi. Iya. Nah hari ini bahkan saya masih membutuhkan penjelajahan. Iya, penjelajahan sampai nanti benar-benar udah saya rasa oke, tapi nggak tahu juga tuh nanti bakal jadi karya seni atau cuma saya handalin sendiri. Iya. Gitu. Ya itu. Sudah punya manajer? Para yai, para habaib, para gus, siapa yang mau menjadi manajer untuk penjelajahan pencarian kreativitasnya Mas Rahmat? Boleh loh, silakan kontak. Kalau pengen menghubungi Mas Rahmat, nomornya berapa Mas Rahmat? Silakan langsung kontak. Di bawah ini. Ayo diucapkannya biar direkam. Saya nggak apa. Wah. Nanti barangkali editor bisa menampilkan ya nomornya Mas Rahmat ya. IG-nya apa? Iya, Instagramnya. Full Instagram saya, para yai, para Gus. Iya. Biar kayak TV sebelah, Rahmat.Afandi pakai CH. Rahmat Afandi. Mas Alvis Noor. Oh, keluarga Noor ini. Oke. Jadi itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup, ungkapan atau kata-kata mutiara agar tutup. Ya. Ada yang mau disampaikan untuk menyemangati yang lebih muda dari jenengan atau untuk memancing
kreativitas para penonton Hanu TV, silahkan. Apa ya? Ada nggak? Lapis. Bagi apa ya? Oke, kita tutup saja ya. Kalau yang menerima ajaran kebaikan adalah santri, maka yang memberikan ajaran kebaikan adalah kiai. Sampai ketemu lagi di pembicaraan yang lain. Terima kasih Mas Alvis, terima kasih Mas Rahmat. Semoga senantiasa dalam lindungan kreativitas Tuhan yang Maha Kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.